Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di lantai 5 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan di sini mau ada seminar ya, workshop lah, tapi khusus bidang SMK. Diikuti oleh seluruh SMK negeri di DKI Jakarta. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Penutup ya. Polsek itu menjadi pengertian chief security itu artinya minimal ya ada monitoring yang sifatnya rutin, bisa seminggu sekali, minimal pada saat anggota polsek itu berkeliling, berkeliling saja, dia kan keliling karena memastikan terjadinya kamtipmas. Dan kita hormati juga Ibu Retno Listiarti selaku pemerhati anak aja deh. Pemerhati anak ya Bapak Ibu ya. Dan beliau juga sahabat kita di Jakarta Utara, Dinas Pendidikan. Dan Ibu Susi Mardiati dari Mahir Akuntansi, dan juga Bapak Ibu yang hadir saat ini yaitu Wakil Kesiswaan dan Guru BK SMK Negeri 1 sampai 73. Wow. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, sehingga kita semua dapat melakukan hal-hal terbaik kita dan bisa bermanfaat dan juga membawa kebermanfaatan untuk hal-hal untuk orang-orang di sekitar kita, terutama untuk keluarga kita di rumah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pagi hari ini yang seharusnya acara kita dalam rangka workshop Sekolah Ramah Anak tahun 2024 untuk SMK, jenjang SMK, yang harusnya dibuka oleh Bapak PLT Kepala Bidang Bapak Waluyo Hadi, namun beliau nanti akan hadir di tengah-tengah kita. Beliau masih ada kegiatan di SMK Negeri 6 dan akan ada nanti di sela-sela kegiatan kita. Sementara saya yang mewakili dari bidang SMK dan Bapak Ibu, alhamdulillah karena pagi hari ini merupakan momen kita semua. Kita ingin semua sekolah harusnya SMK Negeri di DKI Jakarta itu ada 565 itu. Wow, ya, swastanya banyak banget. Ini baru 73 yang hadir saat ini, yang swastanya ada 492 berarti. Saya nanti dibantu ya, berarti paparannya apa, nampilin PPT ya Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita kehalang tembok itu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu selamat pagi, salam sejahtera. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Senang banget ini berbagi dan akhirnya juga bisa ketemu sama teman lama, Bu Evi. Dulu saya di KPAI, Bu Evi itu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kebetulan beliau yang ngurus sekolah ramah anak, jadi saya di KPAI Pendidikan. Akhirnya kami sering berkolaborasi begitu. Dan ternyata udah lama nggak ketemu karena Bu Evi juga sudah purna tugas dan saya sudah tidak di KPAI. Alhamdulillah dipertemukan di sini. Nah, lalu Budian sih kenalan baru ya, dan ternyata fokus Budian adalah di betul. Ini upaya Kespro itu untuk mencegah ya kekerasan seksual di satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, saya akan coba nih ya Bu Erni, terima kasih undangannya. Bu Erni mah teman lama di Dinas Pendidikan ya. Oke, bisa ditampilkan siapa yang membantu? Oh ya. Terima kasih. Next aja. Oke, next, langsung ke slide ketiga. Baik Bapak Ibu, slide ketiga aja. Nah Bapak Ibu, ini kita akan memasuki namanya tahun apa? Emas gitu ya, di 2045 mendatang. Nah sebenarnya mari kita tanyakan, saya ingin anak-anak didik saya, kira-kira atau anak saya nih menjadi seperti apa gitu. Nah sebenarnya kalau menggunakan Kemendikbud gitu ya, next, kita pasti menginginkan walaupun ini masih sebagian kecil, adalah profil pelajar Pancasila. Nah seperti apa? Anak yang beriman, berbhinneka global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah bagaimana cara mencapai ini? Next, maka tapi kita dihadang nih saat ini di lingkungan pendidikan kita
yaitu dulu, wah ini pro kontra banget ketika menteri kita bilang, Pak Nadiem 3 dosa besar pendidikan. Kalau saya ke daerah-daerah tuh ya, guru-guru agama nih yang paling marah. 3 dosa besar, udah tiga jumlahnya dosa besar lagi gitu ya. Nah lalu biasanya akan ada pro kontra tuh. Akhirnya ini diganti menjadi, kalau di dalam Permendikbudristek 46 menjadi 6 kekerasan di satuan pendidikan. Tapi istilah ini sebenarnya maksud Pak Nadiem tuh efek kejut. Kalau cuma ngomong kekerasan, kayaknya kita semua sering ngomong kekerasan. Tapi kalau ngomong dosa besar, kita langsung nanya apa tuh. Terus juga seperti ada defensif, sifat defensif, apaan sih nih gitu. Nah ini bullying ya, kemudian kekerasan seksual, dan satu lagi adalah intoleransi. Sampai Kemendikbud tuh datengin MUI loh, datengin MUI untuk menanyakan boleh nggak kami menggunakan ini, dengan dasar apa, lalu diceritakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi. Akhirnya MUI bilang bisa, karena itu tidak boleh dilakukan. Jadi sesuatu yang membahayakan masa depan anak-anak. Kalau dia ngalami kekerasan, maka MUI menyatakan mengeluarkan fatwa diizinkan. Nah tapi ini sudah terlanjur viral, banyak serangan walaupun sudah diizinkan. Lalu muncullah Permendikbudristek 46. Next. Nah Bapak Ibu, apakah sebenarnya anak kita sudah aman belum sih berada di sekolah? Karena kita tuh kalau ada kasus-kasus ngomongnya gini, perasaan di sekolah saya nggak ada, buktinya apa ya? Nggak ada ngadu. Nah nggak ngadu tuh bukan berarti nggak terjadi Bapak Ibu. Mungkin dia takut dan tidak merasa aman kalau ngadu. Nah next, saya mau pakai data aja. Ini data simfoninya KPPA, kantornya Bu Evi yang dulu. Itu ada disebutkan di 2022 terdapat 806 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah ya. Nah sebanyak 376 pelaku adalah guru, relasi sebagai guru. Nah dari 806 separuhnya kan, ini hampir separuh. Tapi coba lihat angka di bawah, 2.230 kasus itu terjadi itu dilakukan oleh teman atau pacar. Jadi dari 806 itu anak dengan anak lebih banyak. Karena modelnya keroyokan. Kasus viral yang di BINUS menunjukkan ya keroyok. Kasus-kasus lain yang kemudian terungkap di berbagai pesantren ngeroyok. Jadi makanya pelakunya 3 kali lipat dari kasus. Lanjut. Temuan survei nasional pengalaman hidup anak, kita lihat. Next. Kekerasan seksual Bapak Ibu. Nanti mungkin akan dibahas banyak oleh Bu Dian. Tapi data menunjukkan dari 11 anak perempuan 1 ngalamin. Yang ditanya usia 13 sampai 17 tahun. Kapan ngalamin pertama dan kapan yang terakhir. Lalu laki-laki aman gak sih? Enggak. Saya nih dengan Kemendikbud ini tidak muncul di media, dan kami lebih suka kalau nggak muncul di media dalam menangani berbagai kasus. Itu ada 4 kelas anak di dalam satu sekolah mengalami sodomi dari gurunya. Dan semua anak ini SD, bayangkan. Nah, dan itu tempatnya nih butuh naik pesawat, habis itu naik mobil, habis itu naik kapal nyeberang, habis itu masih naik motor terus jalan kaki. Dan bagaimana si guru ini tidak dipercaya oleh masyarakat bahwa dia ngelakuin. Dia mah baik. Orang kalau di sekolah aja yang mimpin ibadah dia wah sholatnya di masjid selalu. Jadi ini juga menjadi hal yang masyarakat tuh nggak percaya anak-anak, lebih percaya pada kata orang dewasa gitu. Nah Bapak Ibu, bayangkan 11 anak 1 ngalamin untuk perempuan, laki-laki 17 1. Dulu kita gini ya, jaga setengah mati anak perempuan. Tapi sekarang anak laki-laki juga harus kita jaga Bapak Ibu. Lanjut. Nah berikutnya adalah kekerasan emosional. Ini kekerasan psikis. Di dalam Permendikbudristek 46 selain kekerasan seksual, kekerasan psikis disebut. Karena banyak juga dalam lingkungan sekolah terjadi nggak dipukul tapi disakiti dengan kata-kata. Maka kemudian kekerasan emosional itu ada. Dan ternyata dalam survei ini menunjukkan dari 5 anak perempuan itu 1 mengalami dari 5 3 ngalamin. Anak laki-laki lebih parah, dari 2 1. Jadi setiap 2 anak laki-laki 1 ngalamin. Nah ini kenapa?
sebenarnya ada kemudian penelitian yang menunjukkan juga kenapa anak laki-laki itu lebih rentan mengalami kekerasan emosional. Ternyata budaya masyarakat Indonesia itu ngelarang anak laki-laki nangis. Padahal air mata diciptakan Tuhan untuk perempuan dan laki-laki. Dan sebenarnya air mata adalah cara pertama seorang itu menenangkan emosinya. Jadi Bapak Ibu ingat nggak waktu dulu kita pernah dalam hidup kita pasti pernah ngalamin rasa sakit, terus kita nangis gitu ya, sampai mata kita bengkak, kepala kita pusing, terus kita ketiduran. Begitu kita bangun, kita sebenarnya merasa persoalan belum selesai, tapi kita menjadi jauh lebih baik. Pas bangun, nggak tahu kenapa, nalar kita mulai jalan, logika kita mulai jalan. Oh iya ya, sebenarnya bisa begini nanti saya. Oh seharusnya tuh saya minta bantuan ini. Mulai itu. Jadi nangis itu adalah perda awal dari sebuah masalah yang mengganggu psikologi kita. Jadi kalau budaya kita melarang anak laki-laki menangis itu keliru. Justru biarkan saja nangis. Dan kalau anak-anak itu misalnya di sekolah, udah jangan diem nangis. Anak Indonesia tuh bahkan masih kecil tuh bagaimana caranya nggak nangis. Padahal itu salah gitu. Anak itu kalau udah dilatih dari kecil ya Bapak Ibu untuk mengendaki, oke, nah kamu masih mau nangis ya nggak apa-apa nangis, mama tungguin ya gitu. Nangis itu dia pas besar dia punya kemampuan mengelola emosi dibanding dikit-dikit didiemin neneknya, didiemin mamahnya gitu ya. Neneknya nggak bisa dengar suara nangis tuh. Itu kenapa sih anaknya gitu kan? Kemudian apapun yang diminta dikasih, itu keliru. Nah, kekerasan emosional itu bisa dialami oleh anak-anak juga di sekolah Bapak Ibu. Next. Belum. Nah, kekerasan fisik nih sekarang. Ke sana jadi berdampak. Kalau ditempelkan kan nggak berdampak. Gitu ya Bapak Ibu. Dan kalau ada nggak apa-apa, harus diselesaikan. Soal malu nggak usah pikirin aib sekolah, nggak usah. Justru kalau itu terbongkar ke publik dan kita mengabaikan, malu jadinya. Tapi kalau kita sudah nanganin, nah itu justru diapresiasi. Sekolah jadinya pihak masyarakat juga ngerasa percaya sama sekolah gitu. Lanjut. Nah Bapak Ibu, itu kan kata data, sekarang kata fakta. Maksudnya kata peristiwa nih. Kita lihat kasus, saya ambil aja nih yang SMK semua. Ya karena kita SMK kan. Nanti kalau saya contohin SD, SMP, nggak ada Bu di SMK gitu. Maka saya contohin SMK ya Bapak Ibu. Pertama, kasus yang terjadi di salah satu SMK di Jember, Jawa Timur. Kasus ini bermula dari media sosial. Pasti semua murid Bapak Ibu tuh punya medsos ya. Nah, ketika di media sosial, ini kasus korban kelas 10, pelaku kelas 11. Dimulai dari anak korban yang kelas 10 punya teman anak, ini laki-laki korban, ada anak perempuan kelas 10 sama korban temenan di media sosial. Anak perempuan ini pacarnya anak pelaku. Suatu hari anak perempuan ini foto selfie. Kan kalau foto selfie efek kamera sebelahnya gelap. Lalu diledek, belang. Lalu dikata-katain, nah anak korban ini ngebelain anak ini. Enggak kok, cantik, itu kan efek kamera. Aslinya enggak belang. Anak pelaku cemburu. Lah, naksir pacar gue nih, kayak gitu. Besoknya disamperin ke kelas. Sampai di kelas, ini katanya istirahat, kalau keterangan saksi ya, itu istirahat tapi udah mau masuk. Anak korban disuruh keluar anak pelaku di depan kelas. Mereka tampak bercakap-cakap, tapi semua saksi mengatakan tidak tahu apa yang dipercakapan. Tapi saksi melihat anak korban mengulurkan tangan, mungkin minta maaf ya. Lalu izin masuk karena guru udah mau masuk. Nah, ketika dia balik habis salaman, balik mau masuk, anak pelaku tiba-tiba menendang korban dari belakang dengan sepatu, dengan tendangan pada leher. Leher ini kan ada 7 ruas tulang ya, dan itu mengarah kepada pernafasan. Anak ini langsung jatuh, telentang, tak sadarkan diri. Nah, sekolah salah nih, harus memanggil ambulan kan? Kontak rumah sakit terdekat, jangan dipindah-pindah, bilang minta penyangga leher. Yang terjadi, nyuruh anak lain bawa ke UKS, digotong-gotong lehernya udah kemana-mana tuh. Nyampe UKS sesak napas, paling cuma punya minyak kayu putih kan ya. Kan
nggak menolong juga. Setelah sesak napas panggil orang tua deh, panggil orang tua. Pas panggil orang tua, kan ibunya misalnya di kantor pun izin dulu sama atasan. Kalau di rumah dari dasar pakai baju kerja, pakai baju dulu. Nyampe ternyata anaknya udah dalam kondisi parah, lalu dibawa ke rumah sakit tanpa mobil ambulan, dalam perjalanan meninggal dunia. Nah, sekolah berkontribusi tuh. Tapi bahwa kejadian begini bisa ada, dimulai dari medsos, terjadi secara luring, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Yang kedua, guru SMK di Garut. Nah, ini udah SMK kan suka ngerokok ya, ketahuan ngerokok. Lalu ketahuan ngerokok, hukumannya aneh, ditampar satu kelas. Kalau satu kelas 36 berarti tampar, plus guru yang nemuin, berarti 37 kali ditampar. Tamparnya nggak sekali ya, bolak-balik. Nah, anak bayangkan ini kan ngajarin anak kekerasan, melakukan kekerasan, menyuruh melakukan kekerasan, anak-anak juga jadi ngelihat kekerasan, melakukan kekerasan. Nah, ini bahaya banget. Ketika saya nanganin kasus ini, saya tanya sama anaknya, gimana ceritanya? Lalu anaknya bilang gini, itu kan di kampung ya, sekolah di kampung gitu, di Garut. Maksudnya ini juga masih di dari Garut itu nggak di kota gitu, saya harus ke kampung gitu. Anak itu bilang gini, Ibu udah ke sekolah saya belum? Kan sekolah saya yang belakang nggak ada pagar. Nah, jadi ada kantin, lalu itu ada tanaman-tanaman. Nah, saya itu sebenarnya hitungannya tidak di sekolah, karena di kebun itu. Kebunnya bukan milik sekolah, di belakang. Nah, ketahuan sama guru, lalu dipukul. Nah, padahal ya Bu ya, guru-guru saya ngerokoknya di lingkungan sekolah. Bahkan Bu, habis ngasih tugas, habis itu keluar ngerokok. Terus kepala sekolah juga sering ngerokok. Kalau emang punya aturan ini, ya harusnya semuanya ditamparin juga gitu. Jadi ini anak juga ngalamin itu, dan dia nggak mau masuk. Nah, kondisinya terus meninggal. Lalu sekolah ketika ditanganin, dia bilang, kami udah 18 tahun nerapin ini, nggak pernah ada korban, baru kali ini. Ya masa sampai nunggu korban? Kedua, Bu itu dulu ceritanya sampai 20 gimana? Apa dari dulu 20? Enggak. Kalau dulu mah 3 kali. Tapi masih banyak yang terlambat, ditambahin. Terus sampai angka 20. Kira-kira setelah 20 yang terlambat masih banyak nggak Bu? Masih. Yang penting nggak efektif ya. Kita itu sering gini sekolah. Melakukan sesuatu yang sama, tapi berharap hasil yang beda. Terus dihukumnya lari puter. Terus padahal anak terlambat itu banyak sebab. Harusnya disiplin positif yang diterapkan, dialog. Kenapa kamu terlambat? Kalau kemudian muncul bapak saya jualan nasi uduk sampai malam, jadi saya itu baru jam 12 lebih pulang. Nah, berarti kan penyelesaiannya adalah kalau selama dia terus begitu, dia akan terus terlambat dan kita terus menghukum. Nah, sekarang harus bagaimana? Ya, ajak bicara orang tuanya lah. Pak, bisa nggak nih bantuinnya sampai jam 10? Karena nih kondisinya begini, dia juga jadi ngantuk di sekolah. Banyak hal yang bisa didialogin kan? Atau misalnya, saya nggak bisa tidur karena ayah ibu saya tuh bertengkar dan mau bercerai. Jadi dia cemas sehingga nggak bisa tidur. Nah, karena dia cemas dan nggak bisa tidur, berarti penyelesaiannya adalah, oh orang tuanya mau bercerai ya, mungkin dia di sini harus ke BK. Harus dikuatkan. Ya, dikuatkan tuh gini. Bercerai itu kalau kemudian memang itu terjadi, nah ini kan baru diomongin. Tapi kalau memang terjadi, ya kamu tetap memiliki ayah dan ibu. Nah, ini hal-hal yang perlu didialogin. Tapi dengan menghukum-hukum yang kayak gini, sebenarnya nggak nyelesain masalah. Yang terjadi di Mojokerto itu disuruh sit up squat jam sebanyak 90 kali, dia lumpuh. Anak yang SD ini disuruh push up lumpuh, karena sit up dan push up itu perlu keterampilan tertentu Bapak Ibu. Jadi itu bisa membahayakan anak-anak kita. Sekarang belum, atau anaknya nggak ngomong, mungkin ngalamin sesuatu tapi cedera entah sedang entah apa, tapi nggak ngomong, kan bisa jadi begitu. Next, kita berbicara sekarang kekerasan seksual. Terjadi nggak sih di sekolah? Terjadi. Tapi saya nyontohnya bukan SMK nih. Walau di SMK ada beberapa kasus,
Nah ini guru agama kebetulan pembina OSIS. Ini 45 siswi SMP, modusnya apa Bapak Ibu? Pemilihan pengurus OSIS, ada 2 yang dia bikin. Tes kejujuran untuk anak laki-laki, tes untuk anak perempuan. Anak perempuan disuruh masuk ke ruangan yang ada dia dan anak perempuan itu, lalu diminta untuk membuka kancing baju, ya, dan nanti dicek juga di roknya. Kira-kira udah dewasa belum nih? Pengurus OSIS belum? Kan gak nyampe ya? Tapi dari 40 ini satu anak yang kemudian melapor. Karena dia dididik tuanya dari ada bagian tubuhnya yang gak bisa disentuh dan dipegang siapapun kecuali diri. Ketika itu terjadi, jahat yang laporin. Kemudian anak lainnya akhirnya mengaku. Walau ini tidak muncul di ini. 10 dari 45. Nah, jadi dan itu semua di lingkungan sekolah. Jadi kita nggak bisa bilang aman. Ini Jakarta. Gurunya manggil anaknya dikasih PR. Tapi kalau untuk anak perempuan yang jumlahnya di kelas itu harus dipangku. Anak laki-laki nggak dipangku. Anak perempuan sambil tugasnya tangan kanan, tangan kiri bergerilya. Itu ini dapat dari orang tua, bagian tubuhnya yang hanya dia yang boleh sentuh. Kalau nah ini yang muncul di kita beberapa kali, intoleransi di dalam Permendikbudristek. Kekerasan itu salah satunya intoleransi dan diskriminasi kan. Nah ini muncul, memaksa menggunakan kerudung nggak boleh, tapi melarang juga nggak boleh. Nah ini ada kasus misalnya nih, ya waktu sekolah mah pakai jilbab, tapi dia itu dia sebenarnya cuma ini sekolah negeri, kita semua ini negeri itu nggak boleh berbasis agama kita nggak boleh kan. Kasus nih, ini juga anak itu kitanya bikin TikTok, tapi karena pendek nari-nari kan sama temennya, dipanggil semuanya. Karena pada saat buat pendek jilbab, pada anak itu pemeriksaan dengan kan kami nganggap ya itu jadi seragam aja. Kalau kami di rumah ke mall juga nggak. Ya karena yang tidak pakai kesadaran tapi maksa gitu. Nah lalu orang tua apa kenapa kemudian dan apa. Nah itu bisa jadi kan, terutama mungkin untuk SMK yang mayoritas anak perempuan. Nah kita harus ketika terjadi tuh gimana menyikapi yang kayak gini, karena banyak Bapak Ibu termasuk memilih pengurus OSIS. Next aja ya Bapak Ibu, cepat aja lanjut. Nah next aja lagi. Nah sebenarnya bukan oke. Apa yang belum tepat nih dalam pengasuhan dan didikan kita di sekolah, sehingga tuh anak-anak kita berpotensi jadi korban, tapi juga berpotensi jadi pelaku Bapak Ibu ya. Nah ini gimana nih kita mengubah kondisi, karena anak yang dibesarkan dengan kekerasan, diasuh dengan kekerasan, salah dimaki, salah dicaci, ketika masuk sekolah dia akan meluapkan kemarahan itu, tapi pada siapa? Pada anak lain di sekolah itu yang lebih lemah dari dirinya. Akhirnya anak ini bisa jadi pelaku, bisa. Apalagi pilihan psikologi. Nah kalau kasus ini oleh Bapak nih, mau kita hukum kayak apapun ya anak akan terulang karena pengasuhannya belum diubah. Nah disinilah tim Satgas Provinsi memiliki peran. Bapak Ibu dari tim PPK merujuk, ini permasalahannya dari rumah, nggak mungkin orang tua di konseling guru BK. Jadi mohon Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan mengatasi orang tuanya sambil sekolah menerapkan disiplin positif pada anak ini. Nah barulah nih terjadi perubahan. Selama enggak anak itu mau dipindah ke sekolah manapun akan begitu, karena kan tidak. Nanti kalau kita merujuk berarti anak itu bisa dipulihkan juga oleh psikolog dari DKI dan gak bayar Bapak Ibu, jadi bisa melibatkan. Next,
Nah, kenapa kita ini selalu mikir mendisiplinkan pakai hukuman? Kenapa kita tidak percaya bahwa anak bisa disiplin tanpa hukuman? Nah, Bapak Ibu coba lihat definisi hukuman. Tindakan yang diberikan guru, orang tua, orang dewasa pada anak sehingga anak berperilaku seperti yang diinginkan oleh orang dewasa, yang menyebabkan rasa sakit secara fisik ataupun emosional, atau mungkin kedua-duanya, karena dipukul tersakiti juga hatinya. Nah, kita tuh meyakini ini karena kita pakai standarnya orang dewasa, padahal Bapak Ibu kita semua pernah jadi anak, tapi anak belum pernah jadi guru, belum pernah jadi orang tua. Tapi kita punya cara, karena kita pakai kepala kan, pakai otak, anak kita kan pakai perasaan. Hargai itu ukuran dia, apa yang dia rasakan. Sementara orang dewasa berperilakunya pakai pikiran, harus begini, harus begitu. Padahal dia dulu pernah jadi anak-anak. Terus banyak orang tua berdalih, kita mukul itu karena sayang. Yang diingat pukulannya bukan sayangnya. Akhirnya ini bisa persepsi salah. Ketika anak kita dewasa, anak kita pun memukul anaknya dan istrinya karena berpikir sayang. Oh, itu cara saya mengungkapkan rasa sayang. Kan bahaya banget. Dan nanti kecicit kita kemana, kapan putusnya ini kekerasan. Jadi hukuman itu, next, terus saja, hukuman itu jangka pendek maupun jangka panjang nggak ada gunanya. Semua menyakiti anak. Hal positif pada diri anak nggak berkembang. Makanya ini yang seharusnya, kalau Kemendikbud ya sedang menggerakkan program disiplin positif kemana-mana. Mudah-mudahan DKI Jakarta pun bisa melakukan ini nih ya. Oke, lanjut, next. Bapak Ibu kita tuh selalu gini ya. Next, apa diklik? Nah, negatif nih. Anak salah langsung dihukum, langsung dinasehatin atau dibiarin. Biarin aja, nanti kita kan undang-undang perlindungan anak. Tapi kita dilaporin lagi. Lah, padahal rasanya kayak apa dulu? Lalu nasehat, kamu nggak boleh gini, nggak boleh, plus ditutup. Jangan diulangi ya. Kita seperti nggak percaya. Anak udah ulang nih. Itu negatif dalam pengasuhan. Kemudian langsung menghukum, itu juga kesalahan. Nah, kecenderungan respon guru, orang tua, orang dewasa sekitar anak tuh kayak gini. Nah, ini yang sebenarnya harus kita ubah, Bapak Ibu. Next. Nah, sering muncul itu kan soal rambut ya, pelanggaran. Ini contoh di Samosir, anak botakin sisa bibirnya. Cara melakukan adalah mempermalukan, merendahkan. Itu kekerasan. Nah, kalau yang sebelahnya nih guru di Lamongan ya, 11 anak perempuan dipitak ini apa, depan kayak poni ini dipitak gara-gara pakai ciput dalaman ini, lalu berantakan. Nah, masih kelas 7, masih belajar pakai jilbab, nggak rapi aja dipitak, bayangkan. Artinya rekan-rekan kita itu melakukan hal yang kayak gini loh. Kan nggak boleh kan harusnya. Coba anak Bapak Ibu diginiin, kan marah juga. Oke, lanjut. Nah, yang harus kita terapkan sebenarnya ini. Dan kalau ngomongin disiplin positif sih harus harus pelatihan ya, nggak bisa ini ya. Karena betul, KPPA itu juga bersama Kemendikbud sekarang juga Bu Evi kemana-mana disiplin positif. Pak Hendri ya, Jen Hendri dulu. Nah, itu sekarang juga ini kemana-mana. Karena memang tadi Kemendikbud juga ingin memberi kesadaran bahwa bagaimana cara sebenarnya menangani anak-anak. Karena anak-anak itu adalah peniru ulung. Apa yang dia alami, dia rasakan, dia lihat, itu akan dia tiru. Dan itu bahaya kelak ketika kita mempertontonkannya adalah hukuman, kekerasan, ya itu yang ada di kepala kita. Ya, oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita kalau ingin tahu kenapa sih anak berperilaku tidak tepat atau kita bilang bandel tadi ya, perilaku negatif gitu ya, sebenarnya bisa jadi bagian dari perkembangan loh. Jadi kita itu guru juga harus mengerti psikologi perkembangan anak. Yang kedua bisa faktor luar. Dulu ayahnya tiba-tiba meninggal, sementara ayahnya tulang punggung keluarga, bisa jadi dia berubah. Pakai model rambut, pengen macem-macem, terus pengen gaya-gaya, ngomong di update status terus karena ingin diakui oleh lingkungan sosialnya. Jadi itu yang harus kita tahu, bahwa mereka mengedepankan pengakuan oleh lingkungan sosialnya.
Jadi jangan pernah permalukan mereka di depan teman-temannya. Itu akan menghancurkan hidup mereka. Nah, jadi itu yang harus kita tahu dulu dari sisi tumbuh kembang anak. Dan di sini ada anak-anak sudah bisa mengandung, hati-hati. Di videonya lagi naik-naiknya, anak perempuan sudah bisa mengandung karena Indonesia sekarang anak perempuan yang umur 9 tahun sudah menstruasi. Nah, jadi ini yang medsos sekarang sangat saya aja masif. dulu mau Jadi, SMP baru. anak sekarang lebih susah daripada tanda saya anak dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan anak ini 6 bulan sekali sekolah. Setiap ada semester baru, anak baru, kelas 3, kelas 2, kelas 1 harus terus. Karena masif serangannya dari handphone. Gitu. Bahwa oh buat kita itu pelecehan, tapi buat handphone lalu lucu-lucuan. Gitu. Jadi harus tahu di batas mana yang disebut sebagai pelecehan seksual, di batas mana yang masih boleh bercanda. Bahkan handphone itu juga termasuk salah satu pelecehan seksual. Nah, Di Permendikbud ya? ada calling-nya. itu. Jadi bukan semata-mata Indonesia itu tadi permisif, orang-orangnya baik-baik, ramah-ramah. Jadi kalau digituin gitu, malah gitu, yang udah kegeeran. Jadi saya senang banget bahwa hari ini ternyata. Oke ya, demikian video ini. Semoga ini juga bermanfaat karena setiap narasumber tuh beda-beda. Ada yang ngomongin Permendikbudristek 46, ada yang sekolah ramah anak, tapi juga ada bagaimana melindungi anak-anak dari kekerasan seksual ya. Oke, semoga ini videonya bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum.